Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini, aku akan membahas ingredients atau kandungan yang lagi banyak dibicarakan saat ini, yaitu ada kandungan bakuchiol. Bakuchiol ini lagi tren banget di skincare lokal Indonesia dan biasanya diformulasikan dalam bentuk face oil ataupun oil serum. Aku juga udah bahas beberapa rekomendasi produk dari brand lokal Indonesia yang menggunakan kandungan bakuchiol. Kamu bisa cek link yang ada di atas sini untuk melihat video lengkapnya. Di sini aku akan membahas apa itu bakuchiol, bagaimana manfaatnya, apakah aman digunakan, dan apa efek samping yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan produk yang mengandung bakuchiol. Bakuchiol merupakan salah satu oil yang diekstraksi dari tumbuhan babchi, di mana tumbuhan babchi ini berasal dari India dan Sri Lanka. Secara historis, bakuchiol ini digunakan dalam pengobatan di India dan juga di China. Kamu pasti sering mendengar bakuchiol ini memiliki efek yang sama dengan retinol. Ya, tentu saja beberapa studi menunjukkan bahwa si bakuchiol ini memiliki manfaat yang sama dengan retinol walaupun memiliki struktur kimia yang berbeda. Karena bakuchiol ini mengandung vitamin A alami. Beberapa studi ilmiah memang menunjukkan bahwa retinol dan bakuchiol ini memiliki efek yang sama, seperti memiliki efek anti-aging yang kuat, memiliki manfaat untuk mengatasi masalah jerawat, dan juga untuk mengatasi masalah hiperpigmentasi di kulit kamu. Dan juga dapat mengatasi masalah tekstur kulit yang tidak merata, dan tentunya dapat memperbaiki skin barrier kulit kita. Tapi, bakuchiol ini punya kelebihan dibandingkan retinol, di mana ketika kita menggunakan retinol, biasanya kulit kita akan menjadi kering. Ini merupakan efek samping yang umum ketika kita menggunakan retinol. Makanya ketika kita menggunakan retinol, kita juga wajib menggunakan produk yang dapat melembabkan kulit agar efek mengeringkan dari retinol ini bisa dikurangi. Tapi tidak pada bakuchiol. Bakuchiol malah bisa melembabkan kulit kamu dan tidak menimbulkan reaksi yang mengeringkan seperti ketika kita mengaplikasikan retinol di kulit kita. Selain itu, retinol hanya boleh digunakan untuk usia 20 tahun ke atas dan dikontraindikasikan untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi pada bakuchiol ini bisa digunakan untuk usia remaja, tapi untuk ibu hamil masih banyak perdebatan dan masih banyak perlu penelitian karena bakuchiol ini adalah ingredients baru, jadi sangat perlu banyak penelitian. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa bakuchiol ini bisa digunakan pada masa kehamilan, dan ada juga yang mengatakan penggunaan bakuchiol pada masa kehamilan ini harus dihindari terkait dengan kandungan vitamin A di dalamnya, walaupun dia itu adalah vitamin A alami. Buat kamu yang khawatir dengan kandungan ini, kamu sebaiknya konsultasi dengan dokter kandungan kamu, atau kamu menggunakan skincare yang ingredientsnya udah jelas dan sudah ada bukti ilmiahnya aman untuk ibu hamil. Jadi sebenarnya bakuchiol ini menarik banget untuk kamu coba karena dari minimnya iritasi yang ditimbulkan dan juga manfaatnya yang sangat baik untuk kulit kita, terutama untuk masalah jerawat dan juga untuk hiperpigmentasi. Aku tertarik menggunakan produk yang ada bakuchiolnya ini karena dapat mengatasi masalah jerawat dan juga hiperpigmentasi atau bekas jerawat yang lagi aku alami sekarang. Untuk mekanisme kerja dari bakuchiol ini, dia memang sama seperti retinol dan dia lebih ke sifat antioksidannya yang sangat kuat. Sekarang aku akan bahas manfaat dari bakuchiol ini berdasarkan beberapa studi ilmiah yang telah dilakukan. Berdasarkan studi yang dilakukan di tahun 2014 yang dipublikasikan oleh International Journal of Cosmetic Science menunjukkan bahwa bakuchiol ini memiliki sifat yang dapat merangsang pertumbuhan kolagen dan juga memiliki sifat yang sama seperti retinol. Mereka menggunakan konsentrasi retinol sebanyak 0,5% dan diaplikasikan selama 12 minggu dan hasilnya itu sangat signifikan dalam mengatasi elastisitas kulit dan juga mengencangkan kulit, kemudian untuk masalah hiperpigmentasi, mengurangi garis-garis halus dan juga manfaat anti-aging lainnya, dan dia juga dapat melindungi kulit kamu dari paparan sinar UV. Studi lain yang dilakukan di tahun 2019 oleh British Journal of Dermatology, mereka juga menguji 0,5% bakuchiol dan diaplikasikan 2 kali sehari selama 12 minggu, dan ini terbukti dapat mengurangi keriput di wajah. Dan juga ada studi yang dilakukan di tahun 2000 oleh Planta Medica
dan menunjukkan bahwa bakuchiol ini memiliki sifat antioksidan yang kuat, bahkan dia lebih tinggi daripada vitamin E, terutama dalam melawan radikal bebas. Baik studi di tahun 2014 ataupun 2019 menunjukkan bahwa bakuchiol ini dapat mengatasi masalah hiperpigmentasi di kulit jika digunakan dengan konsentrasi 0,5% selama 12 minggu dan diaplikasikan 2 kali sehari. Artinya, penggunaan bakuchiol ini hampir sama dengan kamu menggunakan retinol 1 kali sehari. Studi juga yang dilakukan pada tahun 2010 dan diterbitkan di jurnal Bioscience, Bioteknologi, dan Biochemistry menunjukkan bahwa bakuchiol ini dapat menghambat produksi melanin di kulit kita dan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan alpha-arbutin. Jadi dia punya efek yang mencerahkan juga. Dan sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2011, mereka menggunakan konsentrasi bakuchiol 1% dan ternyata dia mampu mengatasi masalah jerawat hampir 57% dan digunakan selama 6 minggu. Yang menariknya lagi, kandungan bakuchiol ini dibandingkan dengan salicylic acid yang memang kita kenal sendiri sangat ampuh dalam mengatasi masalah jerawat, dan bakuchiol ini lebih efektif dibandingkan dengan salicylic acid. Bahkan salicylic acid ini hanya dapat mengurangi 48% jerawat di kulit kamu. Tapi tunggu dulu, untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif lagi, kamu bisa mengkombinasikan salicylic acid dan juga bakuchiol. Di dalam studi ini, ketika kamu mengkombinasikan antara bakuchiol dan juga salicylic acid, dapat mengurangi jerawat kamu hampir 67%. Jadi menarik banget kan? Kalau kamu kombinasi bakuchiol dengan salicylic acid dalam satu skincare. Lalu bagaimana cara menggunakan bakuchiol untuk kulit? Untuk menggunakan bakuchiol itu sesuai dengan produk yang kamu gunakan. Jika kamu menggunakan dalam bentuk face oil, kamu bisa menggunakannya setelah moisturizer atau di step terakhir skincare rutin kamu. Sedangkan jika kamu menggunakannya oil serum, kamu bisa menggunakannya sebelum serum atau setelah menggunakan moisturizer. Selain itu, kamu juga bisa melayerinya dengan serum lain ataupun dengan moisturizer yang kamu gunakan. Untuk penggunaan layering, kamu bisa menggunakan sebelum kamu menggunakan serum lainnya atau setelah menggunakan moisturizer. Kalau dia bentuknya face oil, sebaiknya kamu gunakan malam hari saja, atau bentuknya itu oil serum, kamu bisa gunakan pagi dan malam hari. Terutama kalau face oilnya itu dalam bentuk murni bakuchiol. Dan kamu baca aja cara penggunaan di tiap masing-masing produk yang kamu gunakan. Tapi secara umum seperti yang aku sebutkan tadi. Kalau kamu belum terbiasa dengan kandungan bakuchiol ini, sebaiknya kamu menggunakannya cukup 2-3 kali dalam seminggu dulu. Jangan kamu gunakan setiap hari. Jika kamu udah ngerasa cocok dengan kandungan bakuchiol ini, kamu bisa naikkan frekuensi penggunaannya sampai kamu bisa menggunakannya setiap hari, pagi dan malam hari. Bakuchiol ini tidak sensitif dengan cahaya matahari seperti retinol, dan dia juga tidak membuat kulit kita sensitif dengan cahaya matahari. Jadi memang bisa digunakan untuk siang hari. Tapi perlu diingat, kita juga perlu menggunakan sunscreen. Karena sunscreen ini sangat baik untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Apapun skincare yang kamu gunakan, dengan ingredients semahal apapun, jika kamu tidak menggunakan sunscreen, kandungan-kandungan skincare tersebut tidak akan bekerja maksimal di kulit kamu. Jadi agak sia-sia aja ketika kita melewatkan penggunaan sunscreen ini. Kandungan bakuchiol ini sangat cocok dikombinasikan dengan kandungan yang melembabkan seperti hyaluronic acid, niacinamide, squalene, PHA, kemudian ada salicylic acid, dan juga bisa dikombinasikan dengan retinol. Dan ada beberapa studi juga yang menunjukkan ketika kita menggunakan bakuchiol bersamaan dengan retinol, si bakuchiol ini bisa mengurangi efek iritasi yang disebabkan oleh retinol. Kandungan yang harus kamu hindari ketika menggunakan bakuchiol adalah glycolic acid, karena dia bisa mengurangi efektivitas dari bakuchiol, walaupun dia tidak menyebabkan iritasi ketika dikombinasikan, cuma efektivitasnya aja yang berkurang. Lalu kita bahas, apakah emang aman untuk ibu hamil? Nah, banyak sekali perdebatan mengenai bakuchiol ini karena dia merupakan ingredients baru yang ada di skincare. Ada yang mengatakan
dia aman aja digunakan oleh ibu hamil karena dia memiliki vitamin A alami. Tapi ada beberapa juga yang menyebutkan ketika menggunakan bakuchiol yang kaya akan kandungan vitamin A alami, dia bisa saja memiliki sifat yang hampir sama dengan retinol. Jadi, sebaiknya dihindari pada saat masa kehamilan. Kalau ditanya apakah ini aman untuk ibu hamil, masih perlu banyak penelitian yang menunjukkan bahwa bakuchiol ini aman untuk ibu hamil. Tapi beberapa pendapat yang aku baca, bakuchiol ini masih aman kok digunakan untuk ibu hamil. Kalau kamu khawatir, sebaiknya kamu gunakan ingredients yang memang sudah terbukti secara klinis aman untuk ibu hamil. Kamu bisa berkonsultasi dulu ke dokter kandungan kamu sebelum kamu menggunakan bakuchiol ini. Nanti akan dipertimbangkan apakah memang kamu memerlukan bakuchiol ataukah kamu memerlukan kandungan lain yang memang sudah terbukti secara klinis untuk mengatasi masalah kulit kamu. Bagaimana dengan efek samping bakuchiol? Sejauh ini, belum ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa bakuchiol ini dapat mengiritasi kulit. Jadi masih dikatakan dalam kategori aman walaupun masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi karena bakuchiol ini memiliki mekanisme kerja mempercepat regenerasi kulit, buat kamu yang punya kulit sensitif sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan bakuchiol ini. Jangan lupa untuk melakukan pet test sebelum kamu menggunakan bakuchiol. Kamu bisa melakukan pet test minimal 1-2 hari untuk melihat reaksi yang terjadi di kulit kamu. Kamu bisa mengoleskannya di bagian rahang atau di bagian belakang telinga. Jika tidak terjadi reaksi negatif di kulit kamu, mungkin saja di wajah kamu tidak akan terjadi reaksi negatif. Tapi baru-baru ini ada laporan di The Journal of Dermatitis menunjukkan ada 2 laporan yang menyebutkan bahwa ada yang alergi dalam penggunaan bakuchiol ini. Karena dia berbahan alami, bisa saja mengakibatkan alergi pada orang-orang tertentu. Makanya perlu dilakukan pet test terlebih dahulu. Jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai ingredients dari bakuchiol. Sebelum kamu menggunakan skincare, kamu pelajari dulu apa ingredients yang kamu gunakan. Apakah cocok untuk kulit kamu? Apakah dia bisa mengatasi masalah kulit yang kamu alami sekarang? Kalau kamu pernah menggunakan produk yang mengandung bakuchiol ini, ayo berbagi di kolom komentar di bawah bagaimana reaksinya di kulit kamu. Apakah ada efek positif atau malah membuat kulit kamu tambah bermasalah? Informasi dalam video ini bisa saja berubah karena terkait dengan studi ilmiah yang dilakukan mengenai produk bakuchiol ini pasti sangat berkembang karena mulai booming penggunaan bakuchiol. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.